basa-basi. Biar nggak basi. Bincang Radio bukan basa-basi, biar nggak basi bersama saya Ganang Partokakiat, persembahan PRSSNI Jawa Barat. Sebagai seorang penyiar yang berkiprah sejak tahun 90-an di Bandung, pada satu masa 2000-an saya mengenal beberapa narasumber saya yang hadir di studio kali ini. Radio begitu memiliki sebuah acara yang mengakomodir atau memberikan wadah kepada para pendengarnya untuk berekspresi, pasti bisa berinteraksi. Interaksi itu diantaranya adalah dalam bentuk seni budaya Jawa. Nah, kebetulan waktu itu saya membawakan siaran Jawa dan banyak sekali pendengarnya. Nah, pendengar-pendengar itulah diantaranya yang kini bisa hadir di sini dan saya bisa bersinergi dalam sebuah perbincangan mengupas terkait satu dasawarsa ketoprak Serayu Krido Budoyo. Narasumber saya masih ada Mas Tasno, kemudian ada Pak Ramlan, juga ada Pak Sagino. Pak Sagino tadi sudah bercerita bahwa ketoprak Serayu Krido Budoyo itu berawal karena sebelumnya ada Serayu Krido Laras. Benar. Paguyuban Karawitan. Iya, benar. Lalu Bapak melihat ini sebuah potensi nih. Iya. Wah, ini ternyata banyak sekali nih orang-orang pelaku seni budaya yang kira-kira kalau dibuat ketoprak bisa gitu ya. Benar. Awal mulanya gimana itu? Begini Mas, kalau saya juga memang senang ketoprak. Waktu kecil pasti juga di radio atau di Tobongan kan di situ pasti nonton habis. Tobongan itu panggung. Benar. Yang biasanya pindah dari satu tempat ke tempat lain, ke lapangan dan sebagainya. Benar. Pertunjukannya di situ. Ada semacam tonel atau drama. Lanjut. Lah dari situ kita berpikir begini Mas. Kalau wayang kan memang sudah banyak. Ya. Dan memerlukan tim yang memang sangat solid, banyak dan solid. Nah, sedangkan menurut saya kalau ketoprak ini tidak seperti repot seperti wayang. Harus ada pendukung-pendukungnya. Ya. Nah, begitu kita bicara dengan waktu itu dengan Pak Saryoto juga ya, yang ada andil di situ. Kita bertemu berbicara dengan Pak Sutradara, terus Mas Tasno sebagai wakil, waktu itu wakil dari Serayu Krido Laras ya, mewakili Pak Narkam. Nah di situ jadilah tercetus ide, terbentuk namanya juga, karena kita lahir dari Serayu Krido Laras, maka dimirip-miripin. Benar, bedanya Serayu Krido Budoyo dan ketoprak. Jadi ketoprak Serayu Krido Budoyo. Dan kita karena di sini ada andil yang besar dari Serayu Krido Laras. Memang dan sampai sekarang pun kita tetap ada pertunjukan juga tetap diiringi oleh Serayu Krido Laras karena memang anaknya. Betul. Ketoprak ini tidak akan bisa jalan kalau tidak ada gamelannya. Kecuali ketoprak lesung, kembali lagi ke masa silam. Makanya lesung kan begitu ya. Benar Mas, benar. Seperti itu Mas. Ya. Mas Tasno bisa diceritakan waktu itu optimisme apa yang melatar belakangi kawan-kawan Serayu Krido Laras sehingga akhirnya oke lah kita setuju membentuk ketoprak ini. Itu karena waktu itu kan latihan Serayu Krido Laras kebetulan banyak personilnya lebih. Kakean wong. Ya, kakean wong. Loba teuing gitu. Ya, loba teuing lah. Kalau seandainya nggak banyak juga nggak akan terjadi, jangan-jangan. Kemudian kita bertemu dengan Pak Ramlan seperti tadi disampaikan Pak Sagino. Daripada ini kayaknya ketoprak udah lama nggak muncul ya di Kota Bandung. Sementara di Serayu Krido Budoyo, di Krido Laras itu tadi sampaikan kelebihan orang. Kenapa kita nggak bikin semacam ketoprak dihidupkan lagi dengan pendukungnya tentu saja Serayu Krido Laras sebagai pendukung utama untuk pagelaran ya itu kan seperti tadi kan kalau nggak ada gamelan nggak akan nggak ada diiringi betul. Jadi kita optimis lah kita pasti bisa banyak orangnya pasti kalau diarahkan oleh sutradara pasti jadi. Seperti salah satu pemain itu yang Bu Sutina itu ya itu betul-betul dari nol besar itu. Nggak ngerti bagaimana main ketoprak, main apa. Ngajarin, belajar bisa. Ya karena tadinya kan ikut latihan di Serayu Krido Laras ya. Ada dua kan di situ Serayu Krido Laras dan Mijil Sekarstaman yang ibu-ibunya. Nah ibu-ibunya diarahkan oleh Pak Sutradara, ayo kita gabung dan main ketoprak. Alhamdulillah sampai sekarang ya jadi termasuknya salah satu pemain utama karena dari awal sudah mengikuti ya prosesnya. Karena memang di ketoprak sendiri itu
kekurangan pemain perempuan di Kota Bandung gitu. Jadi betul-betul yang belajar itu dari nol. Hampir yang perempuan itu belajarnya semua dari nol. Begitu. Ya, pemirsa, pendengar Bincang Radio bukan basa-basi, biar nggak basi. Perlu saya sampaikan, kalau di Jawa Timur ada kesenian ludruk hampir sama. Hanya perbedaannya 99% dulu pemain ludruk mau laki mau perempuan diperankan oleh laki-laki. Di ketoprak nggak bisa, kalau perempuan ya harus diperankan oleh perempuan, kalau laki-laki ya laki-laki. Barangkali tidak bisa satu jadi dua, dua jadi satu, nggak akan bisa. Saya ke Pak Ramlan Hadi. Pak, tantangan apa yang Bapak temukan ketika melihat orang kebanyakan main gamelan bisa, tapi terus ada karep pengen membuat ketoprak waktu itu? Tantangan apa yang Bapak hadapi? Nah, tantangannya itu sulit untuk mencari pemain perempuan. Yang dikatakan Mas Tasno itu memang benar. Pada waktu itu saya sama yang namanya Mas Parwoto itu ayo ketoprak dihidupkan lagi. Karena Mas Parto, sebelum ada ketoprak Serayu Krido Budoyo, saya sudah mendirikan ketoprak itu dari tahun 87 sampai 2002 terakhir saya pentas di Runtang Siang. Vakum selama 13 tahun. Luar biasa. Baru ketemu teman-teman ini saya lihat, kok banyak. Ini punya potensi. Potensinya itu kok kalau di ini perempuannya juga cantik-cantik waktu itu, biarpun udah punya anak, tapi bisa dibimbing. Kerawitan sudah jalan. Nah, sama beliau Pak Sagino dijunjung sebagai ketua. Pada waktu itu ayo bareng-bareng pentas. Saya teruskan bahwa saya dulu punya anak yang namanya ketoprak Pusponeko Budoyo di Bagus Rangin depan Telkom. Nah, karena sudah purna bakti pada pulang ke Jogja, ada yang meninggal, kita bubar. Nah, ini ketemu sama Pak Sagino dan Mas Tasno ini di Telkom, karena saya juga di situ latihan gamelan di sana. Nah, itu baru ngomong selesai, sepakat kita latih. Nah, baru kita pentas juga. Jadi nggak ada sama sekali, nggak ada kendala sebenarnya Pak dari awal. Kalau kendala sih pasti ada. Ada, cuman ya itu tadi improvisasi yang nggak bener itu kendalanya. Karena memang semua dari nol. Kalau ketoprak saya itu kan karena orang Jogja gampang. Sudah terbiasa. Terlatih. Nah, kalau beliau ini kan Banyumas dalam ngapak-ngapak. Dalam berbicara aja itu sering keserimpet. Iya keserimpet itu pasti karena saya orang Jogja, beliau dari Banyumasan. Itu yang jadi kendala. Tapi ya selama ini tetap aja, ayo kalau memang kamu bisanya begitu, pakailah bahasa Banyumasan pada waktu di panggung. Tapi ya tetap aja dialog-dialog utama tetap harus menggunakan gaya Mataraman. Maka disebut ketoprak Mataram kan begitu ya. Betul. Artinya kalau tadi Bapak bilang bahwa sebelumnya sudah bermain ketoprak, nyutradari ketoprak yang sebelumnya langsung masuk ke sini, kendalanya cuma satu karena nih orang-orangnya sudah biasa berkumpul bermain karawitan, hanya soal bahasa. Antara bahasa Jawa halus dan bahasa Jawa ngapak. Betul. Ngapak pun sebenarnya bisa halus ya. Bisa. Tetapi persoalannya kalau di ketoprak kok kurang pantas kan itu ya. Ya betul. Ya pantas tidak itu sebenarnya karena kebiasaan saja sebenarnya. Kadang-kadang gini Mas Marto, suatu ketika saya buatin cerita yang dari Banyumasan juga, tapi tetap aja nggak menggunakan bahasa Banyumas asli mereka. Juga bingung saya. Itu pernah ya kan? Pedut Banyumas itu kan saya buatin cerita asli dari Banyumasan. Tapi ya tetap aja ribet. Aduh, ini memang agak susah. Beda dengan orang Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Timur itu kan ada sebuah budaya. Ya, kira terbiasa dari kecil. Udah lebih top lagi di dalam pentas panggung tobong. Kalau kita memang awam semua. Ya, yang menarik adalah yang saya perhatikan tadi, sebut saja Pak Ramlan, beliau bekerja sebagai seorang pengusaha, ya, teller. Kemudian Mas Tasno pekerjaannya swasta, juga ngelatih gamelan dan banyaklah yang beliau urusi. Yang lainnya kan juga macam-macam. Ada yang UMKM, ada yang bekerja di sebuah perusahaan, pabrik dan sebagainya, ada ibu rumah tangga. Itu kan yang membuat akhirnya bagaimana dinamika dalam mengelola ketoprak ini menjadi menarik. Dan tadi sampaikan oleh Pak Ramlan, nggak ada persoalan sebenarnya Mas buat sutradaranya. Yang persoalan adalah justru pemainnya. Sebut saja Pak, kalau mau mempersiapkan satu pertunjukan, karena tadi Bapak bilang dari awal nggak terkendala sebenarnya, hanya soal bagaimana bahasa, bagaimana dialek, bagaimana ngatur dialog dan sebagainya. Butuh berapa lama untuk satu pertunjukan pentas?
Kalau sekarang harusnya sebulan cukup lah. Jadi pentas itu. Jadi 5 kali latihan itu pasti harus jadi karena udah satu dasawarsa. Kalau dulu Pak? Lah kalau dulu ya sampai 2 bulan 3 bulan. Untuk menyamakan kalimatnya aja susah. Ini latihan tuh aja 2 bulan. Iya. Sambil mikir. Jadi sampai bosen malahan. Lah ini kapan pentasnya gitu. Terus orang-orang itu senengnya gini Pak. Ini tidak kalau sudah di pentas itu atau di latihan itu tidak membeda-bedakan si A si B, yang penting kita jadi gitu aja sesuai dengan karakter. Pelakunya, pemainnya. Iya, sutradaranya ngomong A ya jadi A itu kan. Gitu. Menarik sekali. Jadi yang berkuasa Bapak ya. Yang ngatur. Nah, iya, karena saya yang tahu gitu Pak. Yeah. Yang tahu nanti saya ndapuk orang ini karakternya begini, ya bahasanya begini kan. Itu saya. Diatur semuanya sampai sedemikian rupa. Artinya Bapak dalam membuat sebuah pertunjukan lakon A, B, C, D, E itu pasti tentu punya SDM-nya begini, karakternya begini, ngelihat itu. Kan nggak mungkin Pak. Aku nanti mau buat lakon A tanpa melihat stok pemain kan nggak mungkin juga. Kalau orang Jogja atau Jawa Timur kita bicara dia udah mengikutin. Kalau ini kita harus yang mencontohi Pak. Oh, satu persatu. Iya, ini harus mencontohi. Betul, Mas Tasro begitu. Iya, prosesnya. Betul. Karena ya itu dia kebanyakan dari kita itu kan yang pemainnya Banyumasan gitu ya. Jadi bahasanya kalau bahasa ketoprak terlalu Banyumasan banget juga nggak pantes. Kecuali kalau pas lagi sesi lawakan, slang ya guyonan itu lebih enak. Ketika gitu. Pakemnya juga nggak boleh kan? Betul sekali itu. Di Kodawuh Kakang Prabu kan nggak mungkin pakai bahasa ngapak, jadi apa itu? Nah kalau di Jogja kan Kang Mas. Kalau di sini kan kadang-kadang Kang gitu, Kakang gitu. Kakangnya. Nah, itu kan ribet Pak. Beda. Jadi sebenarnya seni ketoprak itu bukan masalah bagaimana mempersamakan sebuah pertunjukan yang dilakukan dimanapun harus mirip Jogja dan Solo, bukan itunya, tetapi marwahnya, rohnya harus tetap di bawah serta Pak ya, karena sebagai bentuk tanggung jawab tadi melestarikan seni budaya Adiluhung tadi ya. Pak Sagino 10 tahun ini tadi diceritakan oleh Pak Ramlan Hadi sebegitu dahsyat begitu menurut saya untung-untungnya di awal itu hanya wawancara doang waktu itu kan ngobrol-ngobrol aja nggak pernah terlibat secara intens atau dalam gitu. Benar. Jangan-jangan kalau saya ikut latihan waktu itu juga misuh-misuh kali Pak ya. Bisa. Saking jaganya. Bisa. Cuma yang nanti yang bakal mendapuk itu yang sutradara. Kita nggak. Yang pusing. Iya, nanti karakter Mas Ganang ini apa sebetulnya? Nah, ada di sini di Pak Ramlan yang punya warok Pak. Jadi orang nggak bisa saya jadi apa nggak bisa. Jadi nggak bisa memilih. Nggak bisa. Jadi sutradaranya nanti saya salutnya seperti itu. Pak Ramlan itu tahu karakter masing-masing orang. Jadi makanya jadi dari itu apapun yang didapuk itulah adalah memang sudah ada pilihannya gitu loh. Nggak bisa. Iya, nggak bisa lah. Umpamanya orang itu jadi raja juga udah bukan permintaan gitu loh. Kita sebut saja lah tahun pertama sampai tahun ke-9 kan 10 ini baru mau akan dipentaskan. Bagian mana yang paling ribet Pak? Apakah kemarin pas Covid juga terpengaruh? Pas Covid itu kita malah diem ya Pak. Iya. Nah coba, lah monggo disampaikan saja. Itu pas Covid itu kita diem 2 tahun nggak pentas. Pada dasarnya setiap tahun pasti pentas. Harusnya pentas. Ya, tapi waktu Covid itu tidak pentas. Benar-benar nggak pentas. 2 tahun ya Mas ya. Iya. 2 tahun. Latihan gamelan juga nggak? Latihan gamelan ya vakum. Karena di Telkom ditutup. Latihannya kan di Telkom. Nggak boleh ngapa-ngapain aja. Nggak boleh. Nah terus akhirnya apa yang terjadi Pak? Ya kita vakum aja. Sedih. Setelah Covid ini baru kita ngumpul lagi. Kembali bergerak. Ngumpul lagi. Itu di tahun berapa kemarin juga? 2022. 21 Oke, sebut saja 10 tahun ini berarti tidak berarti 10 kali pertunjukan ya? Tidak. Paling baru 7 ya, karena dua kali tidak ditanggap mungkin ya satu kali. Oh iya. Pernah pentas juga karena atas permintaan atau order ya. Artinya karena Covid itu betul-betul berpengaruh waktu itu ya. Oke. Baik pemirsa, pendengar radio di Jawa Barat, Anda sedang mengikuti Bincang Radio Bukan Basa-Basi Biar Nggak Basi bersama saya Ganang Parto. Tamu istimewa para pegiat seni ketoprak yang nanti akan dipentaskan di Bandung. Kita akan kembali sesaat lagi. Bukan basa-basi. Biar nggak basi.